Tim kampanye nasional Prabowo Gibran berharap PDI Perjuangan dan parpol-parpol lain yang tidak berada dalam koalisi untuk tidak menjadi oposisi dan membantu Prabowo Gibran dalam membangun Indonesia. Karena dalam membangun Indonesia dibutuhkan banyak bantuan dari tokoh nasional. Silaturahmi dan komunikasi tersebut akan mulai segera dibangun oleh Partai Gerindra dalam waktu dekat, baik dengan partai pendukung maupun bukan partai pendukung. Seiring hal tersebut, Presiden Joko Widodo pada Minggu malam dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara Jakarta. Pertemuan Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta berlangsung sangat tertutup sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apakah pertemuan Joko Widodo dan Surya Paloh juga dalam kapasitas membangun komunikasi dan merangkul para partai oposisi ke dalam koalisi? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita berangkat dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Apakah ini juga membuka ruang nantinya akan ada beberapa partai yang juga diajak masuk ke dalam koalisi nantinya di pemerintahan yang baru, tapi juga di satu sisi sempat ada pernyataan dari Gerindra bahwa nantinya berharap seperti PDIP tidak menjadi oposisi dan juga bisa membantu pemerintahan untuk membangun Indonesia lebih maju ke depannya. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Pagi hari ini di studio sudah ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik. Selamat pagi Mas Umam. Pagi Mbak Rati, pagi Mbak Gina. Kemudian juga ada Bang Andreas Pariera, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Andreas. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Rati, selamat pagi Vita. Ya, dan juga ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Selamat pagi, Mas Anin. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Rati, Mbak Vita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, kemarin juga dari PDIP bagaimana menyoroti ada pertemuan Jokowi dengan juga Surya Paloh, kemudian ajakan dari 02 untuk semua pihak bisa bergabung nantinya dalam koalisi di kabinet pemerintahan baru, khususnya PDIP. Seperti apa tanggapannya? Ya, kalau pertemuan-pertemuan antar pimpinan partai, antar elit-elit politik, saya kira hal-hal yang biasa sekali gitu, dan selama ini memang itu sering terjadi gitu. Tapi kalau pembicaraan soal ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, saya kira ya belum waktunya lah gitu. Kita tetap menghormati proses penghitungan yang berjalan. Juga kita harus menghormati juga berbagai macam ya protes dan komplain yang dilakukan oleh ya masyarakat terhadap proses pemilu yang berjalan ini gitu. Saya kira kita tunggulah waktunya, dan soal menjadi ikut di dalam koalisi atau menjadi partai yang berada di luar, di PDI Perjuangan biasanya kita memutuskan itu melalui proses seperti keputusan di Kongres gitu. Pengalaman-pengalaman sebelumnya 2004, 2009 ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, itu diputuskan dan melalui ya keputusan yang ada di Kongres gitu. Jadi saya kira ini masih kita masih di dalam proses suasana pasca pemilu, dalam hal ini adalah proses penghitungan suara yang sedang berjalan, baik itu Pilpres maupun Pileg gitu. Oke, sebelum nanti kita akan bahas lebih detail soal bagaimana sikap dari PDI Perjuangan, karena kita tahu pernah oposisi juga waktu itu ya, 2 periode ya. Tapi sebelum ke sana, Bang Andreas, kita mungkin supaya clear dulu. Ini pasca quick count, psikologis dari partai politik ini apakah memang sudah membahas mengenai postur parlemen dan juga eksekutif, atau memang masih membahas mengenai stabilitas politik ke depan? Seperti apa psikologis partai politik saat ini, Bang Andreas? Ya, soal psikologis dari partai politik, saya kira tiap partai politik punya pengalaman dan situasinya masing-masing gitu ya. Tapi kalau di PDI Perjuangan tentu
yang berkaitan dengan soal ada di dalam atau di luar pemerintah, bukan soal ketika ada di dalam terus tawar-tawaran berapa kursi, dapat berapa kursi, terus kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus didukung, atau ketika di luar apa yang harus kita lakukan, tapi bagaimana kita mengidentifikasi apa sih tantangan bangsa dan negara ini ke depan ketika kita berada di dalam atau ketika kita berada di luar. Apa bagi partai tantangannya itu apa yang harus dilakukan oleh partai. Saya kira itu jauh lebih penting daripada sekedar hanya berpikir soal kekuasaan untuk ada di dalam atau ada di luar untuk hanya sekedar untuk memperoleh kursi gitu. Karena banyak yang berpikir ketika saya ada di dalam berapa kursi yang kita dapat di dalam kabinet misalnya. Nah, jadi PDI Perjuangan sekarang ini fokusnya masih konsolidasi struktural internalnya ya Bang Andreas ya? Bisa dikatakan seperti itu nggak, singkat, sebelum kita ke Bang Daniel? Berarti fokusnya dari PDI Perjuangan saat ini tidak bicara mengenai postur parlemen dan eksekutif, tapi konsolidasi struktural internalnya dulu. Itu sekarang psikologisnya? Sekarang ini di partai kita masih di dalam proses untuk mengawasi proses penghitungan yang sedang berjalan gitu. Dan menghormati proses penghitungan yang berjalan juga bagi pandangan masyarakat yang menilai soal pemilihan umum ini. Saya kira itu harus kita hargai. Kenapa? Ketika kita memutuskan mengambil sikap untuk berada di dalam atau berada di luar, itu sama dengan memberikan legitimasi terlalu pagi terhadap proses pemilu ini gitu. Ya, baik. Jadi dari PDIP ini masih menunggu bagaimana hasil perhitungan dari KPU. Saya mau ke Bang Daniel. Bang Daniel, tapi kalau melihat apakah ini sebenarnya penjajakan koalisi setelah kontestasi sudah dimulai saat ini? Karena kalau melihat dari Koalisi Indonesia Maju kan angkanya tidak sampai 50%. Apakah juga membutuhkan partai-partai lain untuk masuk nantinya dalam pemerintahan Prabowo Subianto? Iya, Mbak Rati, Mbak Vita, memang idealnya tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin pemerintahan beliau selama 5 tahun ke depan itu bisa berjalan dengan baik, kondusif begitu, kemudian demokratis, kemudian cita-cita menuju Indonesia maju itu bisa direalisasikan dengan sesegera mungkin. Nah, oleh sebab itulah kita butuh tim kerja. Kalau istilah Pak Prabowo itu, beliau ingin menempatkan putra-putra terbaik di dalam pemerintahan. Dan itu adalah jalan atau jembatan menuju Indonesia yang lebih maju. Nah, oleh sebab itulah membangun postur pemerintahan yang terdiri dari kekuatan-kekuatan politik, kekuatan sosial masyarakat yang ideal itu pasti dibentuk dan diformasikan oleh Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo akan berbicara dengan partai pendukung yang selama ini berjuang bersama beliau, bicara dengan berbagai pihak untuk bagaimana idealnya postur pemerintahan ke depan. Tentu dengan tetap menjaga proses checks and balances, baik itu dari partai politik maupun dari kelompok masyarakat sipil atau kampus dan sebagainya. Jadi postur-postur pemerintahan seperti itu ya tentu akan dipikirkan oleh Pak Prabowo. Nah, siapa yang akan di dalam pemerintahan bersama Pak Prabowo dan partai koalisi, tentu itu akan nanti melalui proses pembicaraan yang panjang dengan semua pihak, semua stakeholder, semua partai pendukung, semua kelompok partai politik dan kelompok sosial politik. Oke, Bang Daniel, kalau kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Mas Ahmad Muzani ini kan kalau saya kutip ya, ini kan sempat mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan menemui PDI Perjuangan dan mengajaknya bersatu dalam koalisi Prabowo Gibran. Itu memang masih dalam wacana atau sudah terrealisasi sejauh ini? Begini, karakteristik Pak Prabowo atau saya sebutlah fatsun politik Pak Prabowo itu tentu ingin berbicara dan bersilaturahim serta bekerja sama, atau kalau kalimat yang tepat itu bergotong royong dengan semua pihak.
Oleh sebab itulah beliau pasti mendatangi dan berbicara dengan semua pihak, termasuk misalnya dalam hal ini PDI Perjuangan, kemudian misalnya yang berbeda pilihan pilpresnya kemarin PDI Perjuangan, PKS, Nasdem, kemudian PKB dan sebagainya. Nah, tentu pertama bicara dengan partai-partai pendukung, kemudian nanti semua partai-partai yang berbeda dukungan kemarin. Kita bicara tentang postur pemerintahan, kita bicara tentu terkait dengan postur demokrasi ideal kita. Nah, apakah kesepakatannya bersama di dalam pemerintahan atau kemudian berbeda di saat ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan, itu adalah hal yang wajar dan biasa. Yang paling penting adalah kita punya komitmen sama untuk menuju Indonesia yang maju, untuk memastikan proses demokratisasi di Indonesia itu tetap berjalan dengan baik dan sehat. Oke, Bang Daniel, tapi komunikasi itu sudah terjalin atau belum? Jadi diksinya ini sudah atau akan? Hari ini Pak Prabowo masih berkomunikasi dengan para tokoh-tokoh yang selama ini mendukung beliau secara total, termasuk dengan partai-partai pendukung. Tentu ada prosesnya, Di luar itu? Mbak Vita. Nanti pada waktunya tentu beliau juga akan bicara dengan partai-partai lain yang di luar pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik. Oke, Mas Anin, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, kalau sedikit dulu mencermati bagaimana pertemuan dari Presiden Jokowi dengan Surya Paloh hanya berlangsung 1 jam tertutup, kemudian juga mendadak juga undangannya. Apa yang bisa dimaknai dari pertemuan tersebut? Apakah juga ini ancang-ancang untuk nantinya koalisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka? Ya, kalau kita mencermati beberapa statement yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh, termasuk oleh Mas Anies, tampaknya memang ini adalah bagian dari skema negosiasi sekaligus juga kompromi kepentingan untuk menjadi bridging bagi misalnya Nasdem untuk menjadi bagian dari pemerintahan mendatang. Dan situasinya ada simbiosis mutualism, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo dengan Partai Gerindra ternyata praktis tidak ada kutel efek sama sekali. Dan kalau misal kemudian kita bicara tentang konteks fase transisi awal pemerintahan, target dari pemerintahan baru adalah menciptakan sebuah proses yang relatif lebih stabil, sehingga kemudian stabilitas politik dan juga pemerintahan itu menjadi target utama. Karena kalau misal tidak, 1 tahun pertama itu bisa kemudian berdampak pada legitimasi pemerintahan baru. Maka yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, yang praktis partainya sendiri ternyata tidak mendapatkan satu kekuatan yang cukup signifikan dalam konteks parlemen, pengamanan di parlemen, maka dia memiliki political dependency atau ketergantungan politik yang cukup tinggi terhadap partai-partai penyokongnya. Praktis sekarang di Koalisi Indonesia Maju, kalau misal kemudian diakumulasikan, memang bisa mencapai sekitar 50-an. Tapi dalam kontestasi politik, rata-rata sebuah pemerintahan dengan multi-party system di Indonesia itu bisa ditopang kalau misal kemudian memiliki kekuatan sekitar 70% di Dan parlemen. kita melihat Presiden Joko Widodo kan hampir 80% ya. Bahkan hampir 80%, dan itu kemudian bisa melakukan manuver dengan berbagai macam pendekatan. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya menjadi sebuah bridging, dan disampaikan oleh Pak Surya Paloh misalnya, bahwa nanti ketika kemudian penyelenggara pemilu, KPU, menyampaikan statement secara terbuka, menetapkan siapa yang kemudian menang dan kalah, maka tampaknya dari statement Pak Surya Paloh, termasuk dikonfirmasi oleh sekjennya, Pak Hermawi Taslim beberapa waktu lalu, tampaknya tidak ada sebuah perlawanan politik dan konstitusional yang signifikan dari Nasdem sendiri sebagai, let's say, sponsor utama dari kubu 01. Meskipun yang kemudian menjadi dicatat, menyitir dari statement Mas Anies sendiri ketika dalam debat kemarin, sepertinya ada yang tidak kuat dan tidak sanggup, tidak tahan untuk menjadi oposisi. Ini belum genap 1 minggu, tetapi kemudian proses negosiasi itu sudah berjalan. Dan yang kemudian seolah menjadi sesuatu yang agak, ini ujian ya, ujian terhadap konsistensi, keistiqomahan, apakah narasi perubahan yang kemarin digaungkan
itu betul-betul memang mengakar berdasarkan kontemplasi politik dan demokrasi memadai, ataukah sekedar hanya gimmick semata? Oke, nanti itu kita jawab, Mas Ya. Umam. Nanti kita akan elaborasi, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.